Coba kita praktekkan firman Allah satu ayat saja. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberi penghormatan, maka harus dijawab, dibalas sesuai dengan yang memberinya atau yang lebih baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. Kalamun qadimun la yumalu sima'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin, fi astashfi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbihi najahli wa hayratin. Faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bi qalbi wa sam'i wa maqlati. Rabbana innana nas'aluka al-yaqin bi tilawati kalamikal karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para alimil ulama wa du'ama, wa bil khusus guru kita kersanya Kiai Haji Afif serta keluarga, kersanya Ketua DKM beserta seluruh pengurus, para alimil ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Allah, di masjid kita tercinta, Masjid Fisabilillah, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta menyambut akan datangnya sebentar lagi bulan suci Ramadan, di mana bulan yang penuh barokah dan keberuntungan atau kemenangan bagi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya, amin ya rabbal alamin. Juga taruhlah rahmat ma'assalam semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Untuk muqaddimah diitbahkan saja ke pembicara yang pertama. Kita perhatikan di dalam agama itu ada kejadian biasa, ada kejadian luar daripada biasa.
Kita contohkan, kita punya tangan, ada tangan biasa, ada tangan luar biasa. Wih, jangan berantem. Mana tangan biasa adalah tangan kita, di mana tangan kita ini tidak ada keistimewaan. Tidak ada yang luar daripada biasa. Diusap, diraba, tidak ada rasanya. Tetapi ada tangan yang luar daripada biasa, luar daripada nalar manusia, yaitu tangan Nabi Isa alaihi salam. Di mana tangan Nabi Isa alaihi salam oleh Allah diberi kelebihan dari tangan-tangan yang lainnya. Tangan Nabi Isa alaihi salam di mana meraba atau musab terhadap orang yang terkena penyakit kulit, lepra, dan penyakit-penyakit yang berbahaya, diraba dan diusap oleh Nabi Isa alaihi salam, seketika sembuh. Tangan luar biasa. Tetapi tangan kita apabila ada orang yang sakit kulit, sakit lepra, coba usapkan, sembuh tidak? Tetapi tangan kita ini ada yang lebih jahat, yang disebut dengan tangan-tangan jahil. Pernah dengar? Tangan jahil. Tangan ini bisa diartikan penguasa jahil. Bisa mengambil atau merampas yang bukan haknya. Tangan jahil. Dua contoh kejadian yang luar daripada biasa. Kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah jalannya kurang seperti anak-anak, maka dia memakai tongkat. Tongkat yang dia pakai adalah tongkat biasa, yang tidak ada keistimewaan, yang dibikin dari kayu, tetapi ada tongkat yang luar daripada biasa. Tongkat siapa? Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat Nabi Musa alaihissalam luar biasanya diantaranya apabila dia lempar tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang besar. Tetapi tongkat kita, tongkat bapak-bapak, silakan lempar, gak bakalan jadi ular. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke laut, maka berubah menjadi jalan dari 12 jalan. Dikala Nabi Musa alaihi salam dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta tentaranya, Nabi Musa dan Nabi Harun akan dibunuh. Diperintahkan oleh Allah, Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Seketika Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut, jadi 12 jalan. Akhirnya rombongan Fir'aun laknatullah bingung, kemana ini larinya Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa alaihissalam dia menunggangi kuda betina, kuda perempuan, kemudian si Fir'aun memakai atau nunggangi kuda yang lakinya. Biasanya cowok ke cewek kan suka dikejar,
Begitu Nabi Musa sudah nyampe ke daratan, rombongan si Fir'aun laknatullah masih di tengah lautan. Akhirnya oleh Allah ditenggelamkan. Itu tongkat yang luar daripada biasa. Ada jalan atau perjalanan biasa, ada perjalanan luar daripada biasa. Coba perhatikan deh. Perjalanan biasa dari sini ke Bandung umpamanya memerlukan waktu 2 jam atau bahkan 1,5 jam juga nyampe ke Bandung. Itu perjalanan yang biasa. Dari sini ke Jakarta 1 jam biasa. Tetapi ada perjalanan yang luar daripada biasa. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu perjalanan atau Isra-nya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membutuhkan waktu yang begitu singkat. Maka oleh para ilmuwan, tidak mungkin Muhammad berangkat. Coba saking singkatnya Isra Mi'raj baginda Rasulullah, berangkat sesudah Isya, sebelum subuh sudah di Mekah lagi. Padahal menurut mereka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, apabila ada di waktu itu belum ada kendaraan yang canggih, memerlukan waktu kalau naik unta 40 hari 40 malam. Coba. Kalau jalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa memerlukan waktu 2 bulan 60 hari. Coba 60 hari 60 malam, 2 bulan. Sedangkan baginda Rasulullah begitu singkat. Bukan hanya Isra, Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam nasut, alam lahut, alam malakut, alam jabarut, dalam alam lahut. Alam nasut adalah alam kemanusiaan, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alam malakut yaitu langit, malaikat yang ada di langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Alam jabarut, di mana di situ Allah menciptakan makhluk-makhluk yang besar. Adanya aras, adanya Allah mahfuz di alam jabarut. Kemudian bukan hanya itu, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke alam lahut. Apa itu alam lahut? Alam laut itu adalah suatu alam yang dimana manusia tidak bisa dan tidak nyampe ilmunya sampai ke sana. Tetapi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diantar oleh malaikat Jibril menembus seluruh makhluk, tidak akan nembus ke alam lahut, tetapi hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa nembus ke alam lahut. Bagaimana malaikat Jibril? Malaikat Jibril dikala baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Allah di alam lahut, nah malaikat Jibril juga tidak nembus ke dalam, tidak, nunggu di luar. Sebelum lebih lanjut, awas deh, perhatikan. Halo. Kejadian itu ada kejadian yang serupa di zaman dulu sebelum baginda Rasulullah SAW lahir, yaitu di zaman Nabi yang terkenal kaya. Siapa? Nabi yang terkenal kaya siapa? Nabi di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman ada kejadian yang luar daripada biasa seperti tadi, serupa. Coba kita lihat supaya tahu sejarah. Nabi Sulaiman alaihissalam mengumpulkan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia
Kemudian Nabi Sulaiman mengundang ratu yang begitu kaya, cantik di negeri Sabah, namanya Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman mengumpulkan para penggawa dan para tentara dari kalangan jin dan manusia. Lihat, hei, bala tentaraku dari kalangan jin dan manusia. Coba bilang Nabi Sulaiman, perasaan tidak ada. Mana si Hudhud? Si Hudhud itu adalah kalau sekarang mah si Teddy-nya. Kalau Prabowo si Teddy kan ya, punya Mayor Teddy. Apa namanya? Hah? Pengawalannya. Kalau sekarang bodyguard, tapi ganteng, ibu-ibu pada seneng sama Mayor Teddy itu. Janda-janda gadis-gadis pada seneng sama Mayor Teddy. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bodyguard Nabi Sulaiman alaihissalam namanya si Hudhud. Lihat dalam surah An-Nahl. Malia la al-hudhuda am kana minal ghaibin. Saya tidak melihat si Hudhud. Apakah dia tidak ada? Wahai kepada saudara, mana si Hudhud? Kalau dia tidak datang, la'un adzibannahu aw la'adbahannahu. Kalau dia tidak datang, akan saya siksa si Hudhud, atau saya akan sembelih si Hudhud. Hudhud itu adalah burung, karena Nabi Sulaiman itu yang paham dengan bahasa binatang. Jadi bodyguard. Ini saya Tuan. Ada apa Tuan? Manggil-manggil saya, kata Hudhud. Sini Hud. Saya ini mengundang ratu yang begitu terkenal, cantik dan kaya di negeri Sabah, namanya Ratu Bilqis. Lantas apa Tuan? Tolong sampaikan ini surat, bawa surat oleh kamu, sampaikan ke Ratu Bilqis. Di luarnya ada tulisan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia dalam surah An-Nahl. Maka kita juga kalau jadi itu, jadi sangat buat kita apabila memberi surat harus pakai itu di luarnya dari siapa. Begitu si Hudhud menyampaikan surat perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentara dari jin dan manusia tadi. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, wahai penggawa-penggawaku, wahai bala tentaraku dari kalangan jin dan manusia, dengarkan semuanya. Siapa di antara kalian yang mampu dan bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang begitu mewah, yang dibikin dari emas permata yang begitu mahal, sebelum Ratu Bilqis datang ke depan saya, maka singgasana sudah datang ke sini. Tadi saya memerintahkan si Hudhud menyampaikan surat, berarti dia karena cepat dia terbangnya, pasti sudah nyampe sebelum Ratu Bilqis ke sini. Singgasananya yang dia punya supaya sudah ada di depan saya, supaya dia kaget dan dia bisa iman kepadaku, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa? Hei, kalangan jin dan manusia. Nabi Sulaiman sana kemari lihat. Akhirnya di pojok kiri itu ada yang angkat tangan. Saya Tuan Sulaiman. Saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang begitu mewah yang Tuan minta. Siapa namanya? Abu Jan, bapaknya jin, namanya si Ifrit. Bagaimana kata si Ifrit? Qala ifritum minal jinni ana atika bi. Kata si Ifrit, wahai Nabi Sulaiman,
saya anaati kami, saya mampu mendatangkan singgasana yang Tuhan pinta. Qabla an taquma min maqamik, sebelum Tuhan berdiri dari tempat duduk. Nah, jadi sudah duduk, sebelum berdiri sudah ada di sini singgasana, kata si Ifrit. Luar biasa kan? Luar biasa. Hebat loh. Bener tak Nabi Sulaiman? Hebat kamu. Ifrit. Tapi Ifrit kalau bahasa kita ya, kalau saya pikir-pikir agak kelamaan. Takutnya sebelum saya berdiri, karena Ratu Bilqis juga termasuk orang yang hebat, ilmunya dalam, di samping cantik dan kaya, dia hebat ilmunya. Takutnya lebih cepat daripada kamu memindahkan singgasananya. Lantas bagaimana Tuhan? Siapa lagi yang mampu memindahkan singgasana yang lebih cepat? Tadi dari kalangan jin yang paling jauh dia. Siapa kata Nabi Sulaiman. Akhirnya di pojokan itu sebelah kanan ada yang mengangkat tangan dari kalangan manusia. Siapa kalian? Juragan siapa sampean? Saya Asid Juragan Asid namanya, Asid bin Barhaya. Benar kamu mampu memindahkan singgasana yang saya pinta? Insya Allah Tuhan, saya bisa. Qala alladzi 'indahu 'ilm, orang yang mempunyai ilmu yang begitu hebat, yang luar biasa ilmunya. Ana atika bi, saya mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang Tuhan pinta. Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum Tuhan mengedipkan dua lopak mata. Wah, hebat, silakan sih, silakan laksanakan. Tidak benar. Bahkan mata cepat tuh, mengedipkan mata, udah mata. Sebelum mengedipkan benar, singgasana Ratu Bilqis yang Nabi Sulaiman pinta sudah ada di depan. Luar biasa. Itu kejadian yang luar daripada nalar manusia. Luar, termasuk khawariqul adat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, karena Nabi Sulaiman terkenal kaya dan dakwah mengajak kepada Ratu Bilqis, akhirnya Ratu Bilqis jadi tunduk, patuh dan iman kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Menurut riwayat dari istrinya malah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan. Untuk apa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke alam lahut, di mana seluruh makhluk tidak bisa menembus dan dijangkau oleh baginda Rasulullah dengan begitu waktu yang sesingkat-singkatnya? Apa tujuannya? Nah, begitu nyampe ke alam lahut, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penghormatan kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kanjeng Rasulullah memberi penghormatan kepada Allah. Bagaimana dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semoga rahmat dan salam buatmu Muhammad. Bagaimana baginda Rasulullah SAW gembira? Tidak. Ingat kepada orang Pilang Mutiara, ingat ke orang Indonesia, ingat ke seluruh alam. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Subhanallah. Jadi itu didikan kepada kita, kalau berdoa itu jangan untuk pribadi,
Bahkan dalam hadis, dalam keterangan, kalau orang memimpin doa untuk pribadinya, jangan dijadikan imam, jangan dijadikan sebagai pemimpin orang yang berdoa, tidak boleh. Pelit. Baginda Rasulullah tidak. Assalamualaikum ya Allah, bukan hanya untukku keselamatan, rahmat dan rahmat itu, tapi bukan umat yang soleh. Percakapan Nabi Muhammad SAW beserta Sang Khalik Allah Subhanahu Wa Taala didengarkan oleh malaikat-malaikat yang ada di aras, kedengaran. Seraya berkata, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga jadi rukun sholat. Kita dibaca bacaan sholat, rukun qouli dibaca di waktu sholat. Nah itu hasil baginda Rasulullah Mi'raj. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, singkat cerita Nabi Muhammad, beliau ke alam lautnya itu adalah menerima perintah dari Allah. Hanya satu-satunya perintah dari Allah yang langsung oleh baginda Rasulullah tanpa melalui perantara malaikat Jibril, yaitu sholat yang 50 waktu, yang sekarang jadi 5 waktu. Sama dalam keterangan, orang yang melaksanakan sholat yang 5 waktu sama seperti melaksanakan sholat yang 50 waktu. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, sholat itu adalah ibadah yang paling hebat, ibadah yang paling utama, ibadah zahir dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Zakat di bawah ibadah sholat, saum di bawah ibadah sholat, jihad juga di bawah ibadah sholat, munggah hajian itu juga sama di bawah sholat. Ibadah yang paling utama, ibadah zahir, ibadah yang dilaksanakan oleh anggota zahir kita, badan kita, sholat. Maka menilai seseorang baik dan benarnya pekerjaan dilihat dari segi sholatnya. Apabila dia rajin melaksanakan sholat, benar sholatnya, akan benar aktivitas yang lainnya. Coba lihat di akhirat, di hari kiamat, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama kali dipinta pertanggungjawabkan oleh Allah, yang dihisab oleh Allah tentang sholatnya. Kata baginda Rasulullah, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil kerja keras kita di alam dunia, amal kita dalam dunia, tentang sholatnya. Idza sholuhat sholuhal amalu kullu. Apabila beres sholatnya, maka amal-amal yang lainnya pasti ngikutin beres. Tidak dihisab lagi yang lainnya, yang penting sholatnya. Lantas bagaimana tidak dihisab yang lainnya? Karena sholatnya beres, maka langsung oleh Allah dimasukkan terhadap surganya Allah. Tetapi wa idza fasadal amalu kullu, sama itu juga, apabila sholatnya rusak, maka mengakibatkan seluruh amal yang lainnya rusak. Bagaimana dihisab? Tidak. Ngapain dihisab yang lainnya? Sholatnya sudah rusak, apalagi yang lainnya tinggal langsung dimasukkan oleh Allah terhadap nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dengan sholat itulah bapak-bapak kita bisa menilai seseorang mukmin dan seseorang itu non mukmin atau kafir. Inna sholata mufarriqun bainal fariqaini, bahwa sholat itu adalah memisahkan antara dua kelompok mukmin dan kafir. Seseorang melaksanakan sholat berarti dia termasuk orang yang beriman. Seseorang yang tidak melaksanakan sholat berarti dia tidak termasuk orang yang beriman. Coba lihat, orang non muslim juga ada yang melaksanakan sholat, ada, yaitu munafik. Munafik itu sudah keluar Islamnya itu.
kekal di nerakanya. Yang paling berat oleh orang-orang munafik dilaksanakan atau melaksanakan sholat hanya sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau kita pengen tahu siapakah orang-orang yang beriman itu, berangkat subuh ke masjid, banyak apa tidak? Itulah orang-orang yang beriman. Kata para ulama, kalau kalian pengen tahu siapa orang yang beriman dan siapa orang yang Islam, kalau orang yang beriman, lihat di waktu sholat subuh. Dan apabila kalian pengen tahu siapa orang-orang yang muslim atau yang mengaku beragama Islam itu, lihat di waktu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu orang-orang yang Islam. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, maka ibu nggak usah ke masjid. Punya suami suruh ke masjid supaya berjamaah subuh. Walaupun ibu tidak berangkat ke masjid, pahala sama seperti pahala bapak suami kita yang berjamaah di masjid. Luar biasa. Suruh suami kita, Pak, ke masjid. Harus sayang sama ibu, harus sayang. Walaupun atau apa sebetulnya mama tidak berangkat ke masjid, tapi sama pahalanya seperti bapak melaksanakan. Coba. Bagaimanakah bagi orang yang melanggar? Awas. Bagi orang yang melanggar sholat sengaja, man taroka sholatan muta'ammidan faqad kafaro. Barang siapa yang meninggalkan sholat satu waktu saja, muta'ammidan, sengaja, bukan karena uzur, faqad kafaro, jelas dia termasuk orang yang kufur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bagaimana resikonya bagi orang yang enggan melaksanakan sholat, perintah Allah, tidak taat patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Lihat dalam surah Toha ayat 124 124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man, lan siapa siapa saja, laki atau perempuan, orang manapun berada, orang Arab atau orang Ajam, a'rada an dzikri, berpaling, enggan melaksanakan an-dzikri. Dzikri di situ bisa diartikan peringatan Allah, Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an bisa disebut az-dzikr. Tetapi bisa zikri di situ diartikan sholat. Lihat dalam masih surah Toha ayat 14. Bisa dibuka Al-Qur'annya, surah Toha ayat 14. Wa aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah sholat li dzikri, untuk mengingatku. Berarti sholat diartikan, dzikir diartikan sholat. Artinya, barang siapa yang enggan melaksanakan sholat, barang siapa yang tidak mau melakukan sholat yang 5 waktu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, pasti hidupnya akan mengalami hidup yang sempit dan kesulitan. Sempit dan kesulitan. Orang sempit itu ya, contoh seorang remaja yang lagi punya pacar, lagi senang-senangnya terhadap si Zainab atau si Fatimah umpamanya. Begitu dia menggebu-gebu cintanya benar-benar 100%, tiba-tiba diputusin, bagaimana perasaan? Sempit gak? Perasaan sempit. Waduh, galau. Orang yang tidak sholat melaksanakan seperti itu gambarannya. Walaupun dia jabatannya tinggi, pasti akan merasa sempit. Walaupun hartanya melimpah, tetapi tidak mau melaksanakan sholat, pasti akan mengalami sempit hidupnya. Pasti, kata Allah. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Hati-hati. Diancam oleh Allah, surah Toha ayat 124. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Harta melimpah, di mana-mana hartanya, tetapi merasa sempit dan sulit perasaannya. Kenapa? Ternyata kuncinya di sholat. Yang lebih fatal lagi, wa nasuhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala
dia yang enggan melaksanakan sholat akan digolongkan oleh Allah dengan orang-orang yang buta. Dia protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau menggolongkan aku dengan orang-orang yang buta? Wa qad kuntu basira. Padahal aku dalam dunia termasuk orang yang melihat. Protes dia kehadirat Allah. Bagaimana dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Ustaz Habib, dengarkan. Qala kadzalika ataska ayatuna fanasitaha. Dikala aku menurunkan ayat-ayatku, peringatan-peringatanku, dan aku menyuruh seorang utusan Muhammad, fanasitaha, kenapa kalian malah melupakannya? Pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar. Fanasitaha, kenapa melupakannya? Wa kadzalikal yauma tunsa, maka di hari ini, di hari kiamat, kami juga kata Allah melupakan kalian. Nauzubillah, subhanallah. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Begitulah kami balas orang-orang yang melampaui batas. Artinya Allah memerintahkan apapun perintah Allah dan Rasulnya, tetapi tidak mau melaksanakannya, dia termasuk melampaui batas. Walam yu'min bi ayati rabbih, secara hakikatnya dia menolak terhadap ayat-ayat Allah, tidak beriman berarti. Ingat, wala adzabul akhirati asyaddu wa aqwa. Siksa Allah di akhirat lebih dahsyat dan lebih kekal. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ingat, harus diingat oleh kita semua bahwa kuncinya kesuksesan, fungsinya supaya diangkat derajat oleh Allah harus mi'raj. Rasulullah sedih dalam kesedihan karena ditinggal oleh dua orang yang paling dia cintai, istrinya tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib, walaupun dia tidak beriman tetapi membela baginda Rasulullah mati-matian. So, siapa yang berani membunuh ponakanku Muhammad, bunuh dulu saya, kata Abu Thalib. Tetapi dia tidak iman, tidak memberikan dua kalimat syahadat. Prihatin Rasulullah, prihatin seandainya tidak ada baginda Rasulullah, siapa yang membela? Nah, akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan. Nah, kita juga supaya dimi'rajkan, dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat. Jadi sholat itu adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah naik derajatnya orang-orang yang beriman. Dari mana Pak? Dari masjid ngapain? Habis mi'raj. Sholat. Ada contohnya begini Rasulullah, banyak. Ada salah satu kafir Quraisy, Muhammad, saya akan iman kepadamu apabila siang jadi malam, malam jadi siang, kemudian matahari yang tadinya terbit dari sebelah timur ke sebelah, sekarang silakan dari barat ke timur, balikin. Bagaimana bagi Rasulullah? Sholat Rasulullah. Setelah sholat, punya kerjaan mana? Silahkan lakukan Muhammad. Dituruti kemauan si kalau kafir Quraisy itu. Yang siang jadi malam, malam jadi siang, matahari asal sebelah timur dari barat. Setelah itu turun ke bawah, kata si kafir Quraisy. Setelah sudah ada di atas kepalamu, belah jadi dua, yang sebelah masuk ke sebelah sini, maju tangan kanan sebelah itu masuk ke sini, si mataharinya itu, kemudian balik lagi, nyatu lagi. Kemudian setelah menyatu lagi bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, kalau bisa begitu kami akan iman kepadamu. Ternyata benar,
Seperti tadi yang Pak dipinta oleh si Habib, bagaimana? Iman tidak? Tidak. Oh hebat Cir Muhammad. Malah begitu. Artinya Nabi Muhammad itu diangkat derajatnya dengan sholat. Kalau kita ada masalah, sholat. Penasaran lagi si kafir Quraisy tadi, Muhammad terakhir ini. Kalau ini demi Allah, kata kalau bahasa kita mah. Kita kan dulu demi Allah, dia karena belum Islam, belum iman. Yang terakhir Muhammad, kalau kamu bisa menebak apa yang ada dalam hati saya ini, maka saya akan iman. Rasulullah melaksanakan sholat lagi. Akhirnya diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilham melalui malaikat Jibril, dikasih tahu. Saya tahu apa yang ada dalam hati kamu. Apa Muhammad? Kamu punya anak seperti timun yang tidak jelas kaki dan kepalanya. Benar Muhammad. Terus bagaimana? Sekarang anakmu itu sudah sehat seperti yang lainnya normal, dan sekarang dia sudah iman kepadaku. Benar Muhammad? Benar. Ayo coba ke sana. Kalau benar seperti itu ucapanmu, maka kami akan beriman. Begitu naik masuk ke rumahnya, benar sudah sehat anaknya, disembuh, udah normal lagi, dan dia sudah iman kepada baginda Rasulullah. Akhirnya si bapaknya tadi yang bahwa menyebut bahwa Muhammad itu sihir yang luar biasa, dia juga iman juga akhirnya. Itu gara-gara sholat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu materi. Nah, jadi ingat sholatnya. Ada satu lagi nih, Tarhib Ramadan. Kering Pak? Enggak, yang lain enggak. Apa itu kalimat tarhib? Tarhib itu dari segatnya isim masdar. Keluaran khulasi mazid warna ke-1 bab kedua, sama seperti wazan farroha. Farroha yufarrihu tafrihan. Ini tarhib. Rohaba yurohibu tarhiban. Sama gak? Sama. Tuh, santri bisa baik. Apa itu rohaba? Bahwa morohibun walnaka morohabun. Morohaban, marhaban isim masdar, artinya menyambut, kasih sayang, gembira. Marhaban ya habibi, kan gitu kan? Tadi selawat, marhaban ya habibi. Marhaban itu kata orang Sunda, ngabagiakeun, menyambut, bangga, senang. Apakah jadi pahala dengan senang? Luar biasa, karena akan menerima perintah Allah. Menerima perintah Allah. Dalam hadis, walaupun orang yang menyebut ada yang berpendapat dhaif, man farroha bidukhuli ramadana haramahullahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa gembira dengan masuknya bulan Ramadan, haramahullahu jasadahu ala niran. Allah mengharamkan dirinya diterkam oleh api neraka. Buahnya baru suka gembira. Kenapa? Dia akan siap menerima perintah Allah. Jangan nih, aku punya bapak mah punya mah, jabat sebentar lagi mau akan puasa lagi, bagaimana ini? Tidak gembira berarti. Jadi supaya kita benar-benar iman yang sempurna, yang pertama menghadapi bulan Ramadan, iman yang kuat. Kenapa? Dengan iman yang kuat, dia akan diberi beban oleh Allah melaksanakan puasa yang 1 bulan di bulan Ramadan. Karena diwajibkan puasa itu bukan untuk orang yang berislam, tapi orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam. 1, kuatkan iman. 2, untuk menghadapi bulan suci Ramadan, supaya kita ibadahnya diterima oleh Allah dan termasuk orang yang beruntung, kemenangan bagi umat Islam. Yang kedua, bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita dengan cara bagaimana? Dengan 3 T masukin ke hati. 3 T. Apa itu 3 T? Yang pertama, taholi. Apa itu taholi?
kosongkan diri kita dari sifat-sifat madmumah, dari sifat-sifat tercela. Di antaranya kibu, berbohong. Berbohong itu menceritakan seseorang tidak sesuai dengan faktanya, ngomong menceritakan anu tetapi tidak sesuai, bohong. Dua, gibah. Gibah itu menceritakan keaiban seseorang sesuai dengan faktanya. Ada benar seperti itu, gibah namanya. Hati-hati. Dosa. Bagaimana puasanya? Batal pahalanya. Menceritakan keaiban dan kesalahan orang yang iman, maka batal pahala puasanya. Gibah. Jadi gibah itu menceritakan keaiban dan kesalahan orang lain sesuai dengan faktanya. Bagaimana kalau menceritakan keaiban orang lain tetapi tidak sesuai dengan faktanya? Bukan gibah tetapi kirbu, bohong. Maka sholat, kembali lagi ke sholat yang tadi. Sholat itu yang pertama hurufnya sod, lam, alif, dan ta. Sholat mengandung arti oleh para ulama sidqul qaul, benar ucapan. Kalau kita ngomongnya belum benar sholatnya. Kalau kita ngomongnya masih salah dan berbohong, belum benar sholatnya. Kenapa sholat itu sodnya sidqul qaul? Yang kedua, lam, layyinul qalbi, halus hatinya. Ada yang keras hati, banyak yang keras hati. Walaupun diberi mauidhah, diberi tausiah, tidak akan diterima, tidak akan menerima. Kenapa? Sudah keras hatinya. Yang ketiga, alif, artinya atau maknanya dan istiqomah, biasakan dalam kebaikan. Sholat terus dan terus istiqomah. Taknya adalah tarkul maksiyah. Ingat, tak sholat, taknya itu adalah mengandung arti tarkul maksiyah, meninggalkan berbuat dosa baik terhadap Allah atau sesama. Kalau kita masih berbuat dosa, berarti sholatnya belum benar. Allah mengatakan, aqimi sholata, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tuh kan, kata Allah, sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan dosa besar dan dosa kecil. Ini kita masih dilanggar, berarti belum benar sholat kita, belum mencapai tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Satu, tahlil, sum'ah, pengen didengar orang, riya, ujub, takabur, bersihkan dari hati kita. Tek yang pertama. Tek yang kedua, setelah hati kita bersih, awas, karena yang dihadapi bulan suci Ramadan harus diberi. Seperti baginda Rasulullah Mi'raj, dibersihkan dulu dengan air zam-zam, tuh sifat-sifat kemanusiaannya itu. Kita juga untuk menghadapi bulan suci Ramadan, bersihkan hati kita dengan cara takholi tadi, sifat-sifat madmumah, bersihkan. Setelah bersih, bagaimana? Diisi lagi, yaitu tek yang kedua, yaitu tahali. Tahali itu menghiasi diri dengan amal soleh. Nah, cuma dalam hikam ada begini, dalam hikam, zayin nafsaka bil ma'siyah wala tuzayin nafsaka bit ta'ah. Hiasilah diri kamu dengan kemaksiatan, jangan menghiasi diri dengan ketaatan. Artinya, walaupun kita termasuk ahli ibadah, jangan mengaku bahwa kita ahli ibadah. Akui bahwa diri kita banyak dosa. Zayin nafsaka bil ma'siyah. Zayin nafsaka bil, artinya akui walaupun tidak melanggar, banyak dosa. Tahawih, isi lagi. Dicontohkan oleh Allah dalam surah Fatir ayat 29. Surah 29. Bagaimana cara mengisinya? Hati yang tadi bersih, sudah kosong, diisi lagi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu bibirnya basah, yatluna kitaballah, selalu membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim. Maka di bulan suci Ramadan harus rajin membaca Al-Quranul Karim. Kenapa? Di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim. Salah satu bentuk kita cinta terhadap Al-Quran,
hidup kita supaya mengikuti petunjuk Al-Quran, baca dulu Al-Quran, yatluna kitaballah. Yang kedua, wa aqamus sholat, dirikanlah sholat. Balik lagi ke sholat itu, nyambung tuh. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum, berinfak sebagaimana tadi disampaikan oleh ketua panitia tuh tadi katanya dekat pintu ada ropak apa itu? Ropak amal infak. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, ayo amal afdalu min Ramadan ya Allah, ya Rasulullah, amal apakah yang lebih hebat di bulan suci Ramadan? As-sadaqah, sadaqah. Tuh, jadi lumayan. Ada hadisnya banyak. Man fattara sha'iman ka'ajri fa'il. Barang siapa yang memberi minum atau makan bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan puasa. Satu, dia berpuasa walau alam berapa, pahalanya tidak ada yang tahu. Kemudian dia karena bersedekah, maka pahalanya sama seperti dia melaksanakan. Jadi double. Tuh, sedekah yang lebih utama di bulan suci Ramadan. Jadi yang lebih bagus, yang bagus. Sirra wa alaniyah, baik secara tersembunyi wa alaniyah atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, membaca kitab Allah, mendirikan salat, berinfak di jalan agama Allah baik secara tersembunyi atau terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, dia mengharapkan perniagaan itu adalah yang tidak akan merugi. Luar biasa. T yang kedua isi dengan yang barusan tahalli. T yang ketiga adalah tajalli. Ingat, masukin ke hati tajalli. Apa itu tajalli? Setelah kita tahalli, mengosokkan diri, kemudian diisi lagi dengan amal sholih, maka akan terang hati kita, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, setelah tajalli maka akan setelah tahalli dan tajalli akan mendapatkan 3M. Wah, tadi mah 3T, yang kedua mah 3M. Beda. Kalau 3T di alam dunia mah triliun, lebih besar daripada miliar. Tetapi dalam akhirat mah bukan. T ini lebih rendah daripada, untuk menghasilkan M itu adalah harus T dulu. Tuh, kalau dalam dunia mah M dulu baru T. Dalam dunia mah ini mah T dulu baru. Apa itu M? 3M. Setelah kita melalui 3 tahapan T3 tadi akan menghasilkan 3M. M yang pertama adalah makrifat. Apa itu makrifat? Mengenal Allah, mengenal baginda Rasulullah. Kalau kita pengen makrifat dengan Allah, harus makrifat terhadap diri sendiri. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui tentang jati dirinya, maka akan makrifat terhadap Allah. Gambarannya seperti ini. Kita, basor kita, pandangan penglihatan dohir kita melihat af'al Allah, ciptaan Allah, hati kontak batin dengan sang Khalik yang menciptakannya. Bisa seperti itu gak? Makrifat itu Pak. Contoh, dulu kita masih remaja, punya pacar lagi ini. Punya pacar, kemudian pas lewat ada pohon pisang. Kemudian pohonnya itu ada yang sudah mau itu tuh kering. Kemudian datang angin. Kalau itu kan goyang Nah, karena pikirannya lagi buta, lagi cinta terhadap seseorang, disangkanya pacar kita memanggil, padahal tuh gambaran lagi makrifat. Ada seorang perempuan atau ibu-ibu atau mungkin gadis lagi menjemur BH. Tahu BH? Pandangan basar kita lihat BH, hati melihat isi BH, makrifat namanya. Paham? Gambarannya contoh. Jadi makrifat itu kita zahir
penglihatan melihat af'al Allah, ciptaan-ciptaan Allah, hati kotak batin dengan yang menciptakannya, makrifat. Satu, setelah makrifat diberi oleh Allah keistimewaan. M yang kedua yaitu muka syafah, bukan muka hasafah, bukan, tapi muka syafah. Apa muka syafah apa? Tanya sama Pak Ustadz. Itu apa muka hasafah? Jadi diberi oleh Allah kelebihan muka syafah. Apa itu muka syafah? Diberi oleh Allah ketahui tentang perkara yang akan terjadi, perkara yang akan terjadi, bahwa si A itu akan selamat, bahwa si A itu akan celaka. Tahu dia. Diberi oleh Allah muka syafah. Dia akan melihat ahli surga, dia akan melihat ahli neraka. Lau kusifa anal hisab la ra'ainaha. Apabila kami membukakan penghalang di dirinya, maka kami akan bukakan apa yang tertutup dari dirinya. Muka syafah. Yang ketiga, M yang ketiga adalah yang terakhir, musyahadah. Apa itu musyahadah? Bersaksi. Artinya kalau sudah musyahadah, selalu perasaan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa-bisa kalau udah makrifat dan muka syafah, bisa jadi musyahadah itu adalah kita bisa melihat sang Khaliq, perasaannya Allah dan Allah. Siapa itu? Allah. Siapa yang melarang? Allah. Siapa yang melihat, yang memerintah? Allah. Itu adalah M yang ketiga, musyahadah. Bagaimana kalau kita tidak mampu sampai melihat zat Allah? Dalam ilmu tasawuf disebut ihsan. Wa'bud rabbaka ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu bainahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah. Ibadah itu terhadap sesama atau terhadap Allah, langsung atau tidak langsung. Ka'annaka tarahu, seperti seakan-akan kita melihat zat Allah. Tetapi fa illam takun tarahu bainahu yaraka. Tetapi apabila kamu tidak bisa melihat zat Allah, fa innahu yaraka, yakinkan dalam hati Allah selalu melihat kita, selalu melihat kita. Musyahadah. Udah sampai situ belum kita? Allah. Ini agak lumayan. Ini ilmu anak fikih, tauhid, ihsan. Ini ihsan bagian hati. Apa tujuannya? Tujuannya sampai dibersihkan 3T dan supaya menghasilkan 3M. Di ayat yang ke-30-nya, liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Ternyata tujuan Allah itu memerintahkan kita melaksanakan sholat, melaksanakan saum di bulan Ramadan, liyuwaffiyahum ujurahum, supaya Allah akan menyempurnakan pahala-pahala yang kita lakukan. Dengan T3 tadi dalam itu, wa yazidahum, masalah dunia, min fadli, Allah akan menambahkan. Nah, dalam surah At-Tahrim atau Tolak ya, surah Tolak, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Munasabah ayatnya adalah asal syarat takwa kepada Allah, wa yarzuqhu min haitsu, Allah akan memberi rezeki sekiranya kita tidak tahu dari mana. Sebab ada apa ya? Itu hasil takwa kepada Allah, hasil daripada T, iman yang kuat, T3 dan M3. Tujuannya Allah, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli. Mudah-mudahan kita menghasilkannya, amin ya rabbal alamin. Bapak yang dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktu sudah jam 10 lebih, apabila ada kata-kata yang kurang bagus atau materinya keluar dari rel aturan Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan Allah mengampuninya, amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.